Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya. Ini video kedua lanjutan dari materi data statistik. Kita langsung saja ke lanjutannya karena sebelumnya sudah membahas tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan pada selanjutnya ini adalah tentang analisis data. Teman-teman bisa lihat bahwa pengertian analisis data di sini bisa diartikan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu yang termasuk analisis data itu adalah membandingkan 2 hal atau 2 nilai variabel untuk mengetahui selisihnya. Berarti kalau selisihnya itu kalau kita menggunakan variabel, ada variabel X dan Y, maka selisihnya adalah X min Y atau kurang Y, atau mencari rasionya, ini juga termasuk perbandingan ya, dengan membagi variabel X dengan variabel Y. Jadi membandingkan 2 hal atau 2 nilai variabel itu sudah termasuk analisis. Kemudian menguraikan atau memecahkan sesuatu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sesuai dengan tujuan analisis, itu juga termasuk dalam kategori analisis data. Jadi misalnya kita memiliki data jumlah mahasiswa gitu, 600 mahasiswa, itu bisa kita uraikan, bisa kita pecah lagi menjadi komponen yang lebih kecil lagi. Misalnya 600 mahasiswa itu bisa dipecah berdasarkan misalnya prodinya, atau berdasarkan IPK-nya, atau berdasarkan latar belakang sekolahnya, misalnya SMA, SMK, MA, dan sebagainya, atau berdasarkan apa yang itu komponen yang lebih kecil dari jumlah keseluruhan. Nah, kemudian yang termasuk analisis data juga memperkirakan atau menghitung pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Jadi sebagaimana umumnya kalau penelitian misalnya mencari pengaruh gitu ya, pengaruh variabel Y, pengaruh variabel X terhadap Y, gitu berarti kan menghitung pengaruhnya. Meskipun menghitung di sini tidak selalu menghitung secara konvensional atau tradisional atau manual gitu ya, manual menghitung di atas kertas, tapi menghitung kalau datanya banyak menggunakan software statistik itu kan bisa. Nah, menghitung sendiri dan memperkirakan, berarti di sini nanti ini hubungannya sama perkiraan ya, ada hipotesis. Kalau dalam kuantitatif itu sudah termasuk dalam kategori analisis data kalau hubungannya dengan data-data yang sudah dikumpulkan, yaitu dihitung dan kemudian diperkirakan. Nah, kemudian pembagian data. Data sendiri berdasarkan susunannya itu ada data acak atau tunggal, yang mana data ini belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas, dalam kelas-kelas interval. Jadi datanya masih acak, belum digolongkan. Misalnya kalau mahasiswa itu 600 orang, itu belum dibikin kelas-kelasnya atau belum dibikin golongan-golongannya, misalnya golongan yang usianya 18 sampai 20, 20 sampai 22 gitu dan sebagainya. Kemudian ada data berkelompok. Data berkelompok itu adalah data yang sudah tersusun atau sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Jadi ini kebalikannya, kalau yang tadi masih acak, kalau ini sudah dikelompokkan atau dibikin kelas-kelas golongan-golongannya gitu. Kemudian pembagian data selanjutnya adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data itu ada data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif itu apa? Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Misalnya jenis kelamin, warna, gitu ya, dan sebagainya. Misalnya kalau sini bisa warna rambut, kemudian warna baju dan sebagainya. Ini kan bentuknya adalah kata atau kalimat dan dia bukan bilangan atau angka. Kemudian data kuantitatif berarti sebaliknya, yaitu data yang bentuknya adalah bilangan atau angka. Misalnya usia, tinggi, berat, dan lain sebagainya. Usia, misalnya usia mahasiswa itu rata-rata adalah 20 tahun. Nah, 20 tahun itu adalah data kuantitatif. Kemudian tingginya misalnya 160. 160 itu adalah data kuantitatif. Kemudian beratnya berapa? Misalnya beratnya adalah 55. Nah, 55 itu adalah data kuantitatif karena bentuknya bilangan atau angka. Kemudian pembagian data berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi kapan data itu dikumpulkan itu ada namanya.
Nah, data disebut data time series atau data berkala, itu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu keadaan. Nah, namanya perkembangan itu tidak bisa kita melihatnya dari satu waktu, tapi harus dari waktu ke waktu. Ini nggak bisa perkembangan misalnya ya, perkembangan anak itu kan tidak bisa kita lihat pada misalnya 1 tahun toh. Tapi kalau melihat perkembangan seorang anak, berarti harus melihatnya adalah misalnya tahun ke-1 sampai ke-5 itu perkembangannya seperti apa? Perkembangan ekspor pemerintah, ekspor untuk migas, minyak dan gas. Misalnya begitu, perkembangan itu biasanya 1 sampai 5 tahun kalau untuk ekspor migas dan sebagainya, yang datanya itu dari waktu ke waktu. Nah, kemudian kebalikannya, kalau datanya itu dikumpulkan pada waktu tertentu, misalnya hanya pada 1 tahun, pada waktu itu aja gitu ya, berarti ini kan lebih sedikit ya, namanya cross section. Nah, ini berbalikan dengan data time series. Nah, kemudian ada lagi pembagian data berdasarkan sumber pengambilannya. Sumber pengambilan itu bisa berupa datanya nanti data primer atau data sekunder. Untuk data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Yang perlu digarisbawahi adalah langsung di sini. Nah, ini juga data primer bisa disebut sebagai data asli atau baru karena memperoleh datanya langsung, misalnya atau biasanya ini diperoleh dengan cara wawancara kepada dosen, wawancara kepada narasumber atau siapapun, misalnya kalau meneliti suatu wilayah bisa kepada tokoh masyarakat atau Pak RT atau sebagainya gitu ya. Nah, kemudian untuk cara lainnya adalah bisa dengan observasi. Observasi itu adalah pengamatan langsung. Jadi kita langsung datang ke lokasi, kita mengamati apa yang kita dapatkan. Itu kan langsung ya, langsung ke lapangan. Nah, ya datanya kita dapatkan secara langsung melalui penglihatan misalnya. Nah, itu adalah data primer. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, seperti data dari perpustakaan atau laporan terdahulu. Jadi sumber-sumber yang telah ada ini biasanya berupa dokumen, berupa jurnal, kemudian buku dan sebagainya. Jadi datanya itu sudah ada berarti biasanya ada datanya, data-data yang dikumpulkan atau data yang itu waktunya tidak sekarang ya, sudah dikumpulkan yang lalu, berarti datanya adalah data yang lalu. Itu namanya data sekunder yang diperoleh tidak secara langsung karena sudah ada sumbernya di perpustakaan atau laporan atau buku-buku dan sebagainya. Kemudian pembagian data berdasarkan skala pengukuran. Di sini ada data nominal yang pertama, kemudian ada data ordinal, kemudian ada data interval, dan terakhir adalah data rasio. Nah, untuk data nominal itu adalah angka yang tidak memiliki arti hitung. Jadi misalnya jenis kelamin itu kalau dalam penelitian kuesioner gitu ya, biasanya ngisi kuesioner itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ketika dimasukkan ke dalam Excel misalnya atau mau diolah, itu jenis kelamin yang laki-laki dikasih tanda 1, perempuan dikasih tanda 2. Nah, dari nomor 1 ataupun 2 tadi ya, jenis kelamin laki-laki 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, itu tidak memiliki arti hitung. Artinya derajat laki-laki sama perempuan itu dalam penomoran itu sama saja. Karena data pada penomoran itu adalah data termasuk data nominal. Seperti presensi atau absensi di kelas itu kan 1 namanya misalnya Hegar, 2 namanya Dimas, 3 namanya Dewi gitu. 1, 2, 3 itu sama saja. Ketiga mahasiswa ini sama sejajar gitu. Cuman penomorannya aja yang 1, 2, 3 gitu. Kemudian data ordinal adalah data angka ya, tentu saja itu adalah angka dan dia berfungsi sebagai lambang pengkategorian. Namanya dikategorikan, jadi biasanya memiliki hubungan dengan tingkatan. Misalnya tingkat pendidikan, jadi SD, SMP, SMA,
Atau misalnya SD kelas SD dikasih nomor 1, kemudian SMP dikasih nomor 2, kemudian SMA dikasih nomor 3. Nah, 1, 2, 3 pada pengkategorian SD, SMP, SMA itu termasuk dalam data ordinal. Sedangkan tadi beda ya, penomoran pada jenis kelamin 1, 2 itu termasuk nominal. Kemudian yang penomoran pada tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu ada tingkatannya, ada kategorinya. Nah, itu disebut dengan data ordinal. Kemudian yang selanjutnya adalah data interval. Jadi ciri utama dari data interval itu tidak ada angka 0 mutlak. Meskipun nanti beberapa ya ada angka nolnya, tapi angka 0 tersebut tidak memiliki arti hitung yang sebenarnya. Jadi misalnya adalah suhu udara, ada sih suhunya misalnya 0 derajat Celcius atau di bawah itu gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan data interval. Nanti langsung ada contohnya di tabel. Kemudian rasio. Rasio itu apa? Rasio ini memiliki ketiga sifat dari data nominal, ordinal, dan interval. Nah, rasio ini juga memiliki angka 0 yang mutlak. Jadi misalnya berat badan, tinggi badan, dan bisa di koma ya. Misalnya kalau tinggi badan kan bisa aja 150,5 atau beratnya juga bisa dibikin koma, artinya bukan bilangan bulat. Itu termasuknya dalam rasio. Termasuk juga mata uang, misalnya 100.000, 50.000 gitu. Oke, kita ke contoh ke tabel. Ini adalah dalam tabel sini ada contoh 4 jenis data. Jadi misalnya nomor ini termasuk data nominal. Artinya di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak bisa diartikan bahwa Ika itu lebih bagus dibandingkan Ina, Adi, Budi, dan Udin, tidak. Karena nomor ini ya hanya nomor mengurutkan aja, sebagai misalnya nomor presensi gitu ya. Jadi ini datanya nominal. Karena data 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak memiliki arti peringkat. Kemudian yang kelas misalnya 5, 4, 4, 3, 5, ini datanya ordinal. Kenapa ordinal? Karena ini kan menunjukkan kelas atau kategori atau tingkatannya. Misalnya Ika, dia berasal dari kelas 5. Kemudian Adi, dia berasal dari kelas 4. Udin berasal dari kelas 5 gitu. Nah, selanjutnya data interval apa? Misalnya di sini adalah nilai juri. Di sini di data interval itu dia memiliki sifat data ordinal ya. Jadi ada tingkatnya juga. Kalau nilainya 70, ya jelas dia lebih bagus daripada 80 gitu. Jadi tingkatannya memiliki arti dan memiliki ciri khas ya. Dia memiliki angka 0, tapi angka 0-nya itu tidak mutlak gitu. Berbeda dengan angka 0 pada rasio. Jadi rasio di sini dimisalkan hadiahnya. Misalnya untuk yang kelas 5 dia juara 1. Juara 1 hadiahnya adalah 3 juta. Nah, 3 juta itu kan bisa dibagi-bagi. Di koma pun juga bisa gitu. Jadi tidak harus bulat 3 juta. Bisa aja 3 juta, 1 rupiah gitu juga bisa. Gitu. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan pada video kedua. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat belajar. Kalau belum jelas bisa ditanyakan di grup kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.